Kalau di sini mah nggak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 45 orang. Bentar. Oke, sudah dikunjungi ke kelasnya ya. Sudah dibaca untuk materi metode khususnya. Halo. Apakah sudah dibaca materi? Pak. Ya. Oke, saya mulai aja. Ya. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai metode khusus. Jadi ini contoh dari sebuah mekanisme yang tidak bisa langsung diselesaikan menggunakan konsep 1, 2, dan 3 seperti biasa. Ya. Tidak bisa secara langsung, tapi nanti tetap ujungnya kita akan memakai konsep itu. Ya. Kita hanya harus sedikit melakukan semacam trik ya agar ini bisa diselesaikan. Kalau ada suara-suara background itu dimaklumi aja ya. Suara saya bisa ditangkap jelas ya? Bisa, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Nih, metode khusus muncul karena dengan konsep sebelumnya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Itu titik bantu, namanya titik bantu. Nah, titik bantu itu bisa kita beri nama nanti titik bantu X, titik bantu Y, titik bantu S, atau apa saja. Ya. Yang penting memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah titik bantu. Ya. Jangan sampai kita gunakan notasi yang sama dengan di mekanisme. Misalkan di mekanisme itu titiknya U2, A, B, C, kita buat titik bantu A. Nanti
mencari titik bantu lain yang di luar dari notasi atau simbol pada mekanisme. Nah, ini pedomannya yang saya minta Anda baca terlebih dahulu pedoman. Nah, yang pertama, tempatkan titik bantu pada posisi beriringan dengan penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya, ya, atau perpanjangannya, ya. Itu sebagai posisi titik bantu pertama. Ya. Yang kedua, titik bantu kedua diletakkan pada penghubung-penghubung lainnya, ya, dalam kurung atau perpanjangannya atau lintasannya. Ya. Jadi tidak harus menempel di penghubungnya, tapi bisa di perpanjangannya atau lintasannya. Dengan catatan, arah kecepatan relatif titik bantu kedua terhadap titik bantu pertama harus searah dengan arah penghubung lainnya tersebut. Setelah kita dapatkan yang titik bantu kedua, baru kita langkah ketiga hubungkan kedua titik bantu tersebut, maka akan terbentuklah garis bantu. Ya, itu prosedurnya. Nah, kita lihat nanti satu persatu agar Anda bisa jelas. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang panjang tadi, ini kalau dituliskan secara matematis hanya 2 baris ini. Ya. Misalkan titik bantunya adalah X, maka kita akan mencari kecepatan titik bantunya. Jadi Vx yang pertama itu titik bantu yang pertama, dan Vx sama dengan, ini misalkan penghubungnya adalah titiknya A, ya. VA ditambah dalam kurung vektor-vektor yang tegak lurus AB. Yang kedua, Vx sama dengan dalam kurung, ya, berupa vektor-vektor yang searah. Jadi kalimat yang panjang tadi, ini kalau dituliskan secara matematis hanya 2 baris ini saja. Nah, kita lihat contoh metode kasus ini pada balok apung bidang BCD, ya. Bidang B, C, D ini satu bidang, ya. Ini karena hal teknis, ya. Saya buat ini menggunakan PowerPoint, jadi agak susah membuat ini menjadi benda 2 dimensi, ya. Jadi bidang B, C, D ini adalah berupa satu penghubung, ya, namanya penghubung 4. Dia 2 dimensi. Kita lihat sekarang, benar enggak? Ini tidak bisa diselesaikan dengan konsep-konsep yang secara langsung, ya, dengan konsep-konsep yang sudah ada. Ya. Kita lihat, ya, kita langsung bermain atau kita lihat gambarnya langsung, ya, kita langsung melakukan analisis di sini. Ya. Tentunya dimensinya akan diketahui. O2A berapa panjangnya, lalu AB berapa panjangnya, kemudian BD dan seterusnya, BC sampai O5C, ya. Ini ada penghubung 2, penghubung 3, penghubung 4, berupa balok apung, penghubung 5, dan penghubung 6. Penghubung 6 ini berupa apa? Penghubung 6 slider, ya. Penghubung 6 berupa slider. Jadi dalam posisi vertikal seperti ini. Ya. Garis BD ini tidak horizontal murni, tapi dia agak titik D-nya dia lebih rendah daripada titik D. Ya. Nah, kita lihat omega 2 diketahui berputar melawan arah jarum jam, ya, dengan kecepatan sekian RPM atau sekian radian per detik bekerja pada penghubung 2. Ya. Artinya langkah pertama kita pasti akan mencari VA, ya, karena di penghubung 2 inilah
informasi banyak diketahui. Ya, ada panjang O2A, ada omega 2, yang kita mulai dari penghubung 2 ini. Kita akan mencari berapa VA, VB, VC, VD, dan kemudian nanti mungkin kecepatan sudutnya, ya, seterusnya. Nah, kita akan mulai dari penghubung 2, kita mencari VA. Ya. VA berarti sama dengan apa secara matematis? Masih ingat? Omega 2 dikali O2A, Pak. Ya, sip. Ya. O2A dikalikan dengan omega 2. Ya. O2A-nya panjangnya diketahui, omeganya diketahui. Berarti dapat angka enggak? Dapat angka enggak perkaliannya itu? O2A dikali omega 2. Dapat, Pak. Dapat, ya kan? Berarti kan dapat angka ya. Dengan kata lain, VA-nya kan langsung dapat, gitu ya. Sekian meter per detik atau sekian sentimeter per detik ya. Dapat kan? Nah, itu besarnya. Lalu arahnya bagaimana? Arahnya itu VA di dalam poligon. Arahnya bagaimana? Ada yang ingat arahnya? Bagaimana arahnya O2 VA? Tegak lurus batang O2A, ya, tegak lurus batang O2A searah dengan kecepatan sudutnya. Ya, berarti seperti ini. Oke, penghubung 2 selesai. Kita lanjut ke penghubung yang nempel di penghubung 2, yaitu penghubung 3, ya, atau batang AB. Titik A sudah diketahui kecepatannya, berarti kita mencari titik B. Ya. Berarti kalau gambarnya seperti ini, batang AB ini kah konsep berapa ini? Konsep berapa? Penghubung 3. Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu coba bersuara. Ini tolong dimanfaatkan betul-betul mulai seperti ini. Jadi kalau ada yang belum ngerti, ditanyakan langsung. Ya. Ya, harusnya dengan live seperti ini, minat untuk bertanyanya lebih tinggi daripada ketemu di kelas itu, mungkin malu gitu. Tentunya kan bisa nggak kelihatan mukanya. Ya. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Batang 3 atau penghubung AB ini, kalau dilihat bentuknya, termasuk dalam konsep berapa? Konsep berapa? Yuk. Ada berapa konsep deh? Ada berapa konsep? Yang sebut saja, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, nama juga masih kuliah. Kalau udah kerja, salah nyatun. Yang dipotong nanti gajinya. Ada yang mau jawab? Ada berapa konsep? Halo? Ada berapa konsep? Coba nih yang nampak di layar saya.
Yang apa di layar saya itu ada Ihsanul, ada Alvin. Mau jawab nggak Ihsanul sama Alvin? Ada 3, Pak. Ada 3. Terus satu lagi di layar saya juga ada, terlihat itu Ahmad Sudi. Ahmad Sudi mau jawab ke Ahmad Sudi? Jawab Pak, ada 3. Oh sama berarti ya jawaban Ahmad Sudi sama Ragil. Sama ada 3. Ya. Konsep 1, konsep 2, konsep 3. Nah penghubung 3 itu konsep berapa? Coba Ragil. Konsep 2, Pak. Konsep 2, disebut ya. Dan bentuknya berupa batang kaku ya. Kecepatan, hubungan kecepatan 2 titik pada satu penghubung kaku. Titik A-nya sudah diketahui ya. Tinggal kita mencari titik B. Maka secara matematis VB itu adalah VA ditambah ya VBA ya, secara matematis. Dan ingat, penjumlahan di sini adalah penjumlahan vektor. Ini saya periksa kuis Anda yang menjumlahkannya secara skala, ya belum pas, belum benar. Ya. Jadi penjumlahan vektor itu bagaimana maksudnya? 2 ditambah 4 belum tentu 6. Itu namanya penjumlahan vektor karena ada namanya vektor, ada satu lagi apanya? Arahnya. Arahnya kemana? Kalau skalar iya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Tapi kalau vektor belum tentu 6. Ya. Jadi yang mengerjakan kuis penjumlahannya seperti itu nanti dikoreksi lagi. Oke, VB sama dengan VA plus VBA. Ya, VA-nya sudah tahu, VBA-nya sudah tahu belum? VBA itu apa? Rumusnya, persamaannya. VBA. AB, panjang AB dikalikan omega 3. Ya, dikalikan omega 3. Nah, sekarang panjang AB-nya tahu. Tahu nggak panjang AB-nya? Nanti. Oke, Pak. Diketahui panjang AB-nya. Kalau nggak diketahui, ya mendingan langsung cari warung pecel aja, makan pecel nah kan ada hasilnya, kenyang kan. Kalau nggak diketahui terus disuruh ini ya nanti bisa berasap kepalanya. Pasti diketahui panjang AB-nya, yang belum tahu apanya? Omega 3-nya. Berarti apa kalau seperti itu? Berarti besarnya belum bisa didapatkan. Nah, tetapi apa? Ingat vektor, besarnya belum ada besar, ada arah. Oke, besarnya belum didapatkan. Apa yang bisa kita tahu selanjutnya? Arahnya atau lintasannya, yaitu tegak lurus batang AB. Ya. Oke, tegak lurus batang AB. Nah, sekarang ya, atau dengan kata lain, VB sama dengan VA plus VBA itu di dalam poligon itu maksudnya dari ujung VA kita buat garis yang tegak lurus batang AB. Ya. Jadi ujung VA-nya mana di poligon, kita buat aja garis yang tegak lurus batang AB. Nah, oke, penghubung 3-nya baru sampai situ. VB-nya belum bisa dapat. Ya. Nah, selanjutnya penghubung berapa? Penghubung 4. Penghubung 4 bisa kita gunakan garis BC atau garis BD. Sekarang penghubung, misal kita gunakan garis BD. Ya. Ini kan seperti 2 buah titik pada satu penghubung kaku. Penghubungnya itu berupa garis BD. Ya. Nah, kalau sebelumnya VA-nya sudah tahu, maka kita mencari VB. Tetapi pada garis BD,
VB saja belum tahu. Ya, bagaimana kita mau mencari VD? Ya, itu. Karena nanti kita akan buat ya VDB ini dari ujung VB. Nah, ujung VB-nya kita belum tahu, atau VB-nya saja belum tahu. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan ini tidak bisa diselesaikan langsung dengan konsep-konsep yang sudah ada. Tidak bisa diselesaikan secara langsung. Ya. Maka kita butuh titik bantu. Ya. Kita butuh titik bantu. Oke. Nah, ini nanti misalkan ini saya perbesar 100%. Terlihat jelas nggak di layar Anda? Terlihat, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini misalkan seperti ini. Nah, sampai yang tadi dulu sudah jelas belum? Bang. Oh, ternyata ini tidak bisa disebutkan dengan konsep yang sebelumnya, ya. Apa kita butuh garis bantu, ya. Kalau sebelumnya, ya, mekanisme yang sudah Anda lihat, kan hanya ada misalnya O2A, kemudian penghubung 3, maka di sini ini berupa slider, ya. Ya, seperti Anda lihat O5CD, ya, seperti itu, ya. Kalau seperti ini bisa O5CD ini bisa kita selesaikan langsung karena titik D ini berupa slider, arah lintasannya sudah jelas, dia hanya akan vertikal, ya. Atau mekanisme 4 penghubung yang seperti kemarin itu juga sudah jelas, ya. Tapi sekarang ada O2A, ada AB, ada BD, ada BC. Nah, BD ini yang belum tidak bisa kita selesaikan, BD ataupun BC, ya. Karena VB-nya saja belum bisa dapat, ya. Itu. Karena itu kita butuh titik bantu, ya. Misalkan diketahui ini dimensinya U2A-nya sudah ada, AB dan seterusnya, ya. Dan dimensi ini, ya, ini kebanyakan di hasil kerja Anda di kursus kemarin itu, yang pertama gambarnya tidak skala gambarnya tidak dinyatakan dengan jelas, bahkan banyak yang tidak ada, ya, tidak ada skala gambarnya. Dan itu penting skala gambar itu. Jadi harus Anda nyatakan dengan jelas skala gambar, ya, 1 banding berapa atau berapa banding berapa atau sekian ini mewakili berapa, ya. Kenapa harus kita buat dengan terskala? Karena kadang kita harus mengukur langsung dari gambar. Ya. Bayangkan, coba Anda bayangkan kalau Anda pernah lihat peta, ya. Tahu peta kan? Tahu, Pak. Tahu, ya. Kalau pete? Tahu Melisa juga. tahu pete? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Oh, nah, kan Pak dimakan kalau siang-siang hari untuk mengusir jaga jarak, tuh kan? Nah, bayangkan kalau di peta itu tidak terskala, tidak ada skalanya. Anda ngukur titik dari Jakarta mau kemana, misalkan ke Semarang, ya. Kan tinggal diukur langsung aja seret, diukur garis titiknya itu, terus sekian senti, tinggal dibaca skalanya di peta itu berapa. Oh, berarti kira-kira kalau jarak lurusnya itu Jakarta Semarang itu sekian kilometer. Itu gunanya. Sama pun di sini. Anda nanti harus buatnya terskala. Dan yang ya, jadi harus dinyatakan dengan jelas skala gambarnya dan dibuat terskala, ya. Jadi ketika nanti diukur dari titik BC itu yang mewakili yang sebenarnya. Ya. Setelah dikalikan dengan skalanya. Ya.
Oke, ya. Tapi Kemudian kita lihat ini dimensinya. Terus ini yang pertama tadi, ya. Tempatkan titik bantu pada posisi berhimpit. Nah, coba tolong Isanul dibaca coba. Coba Isanul dibaca. tempatkan itu ya Pak, apa namanya, ditempatkan yang titik bantunya gitu ya Pak, yang kayak ulangan kemarin gitu. Ya pokoknya dibaca aja yang dijelaskan itu. Tempatkan. Atau perpanjangannya. Coba Eh, dibaca aja. Tempatkan. Tempatkan titik bantu pada posisi berhimpit dengan penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya atau perpanjangannya posisi 1. Nah, ya. Yang kita bahas sekarang, kita sedang membahas posisi titik bantu pertama ya. Oke. Clear ya. Apa di situ dikatakan? Titik bantu pertama itu ditempatkan pada penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya. Sekarang penghubung yang sudah diketahui kecepatannya penghubung berapa? Kalau dari gambar itu, penghubung berapa? W2 itu Pak. Ini tidak ada W ini. Bukan W. Apa bacanya? Omega, Pak. Omega 2 Pak. Omega 2. Nah, Omega 2 itu kan kecepatan sudut. Penghubung berapa? Kan ada penghubung 2, 3, 4, 5, 6. Penghubung berapa di antara Dua, Pak. Penghubung dua. Penghubung 2, ya kan? Karena ada omeganya tahu, panjang O2-nya tahu. Ada yang kata lain kan berarti sudah diketahui kecepatannya, kecepatan titik A-nya. Nah, ini makanya kalimat dari situ penghubung yang sudah diketahui kecepatannya, nah, atau perpanjangannya ya. Perpanjangannya maksudnya nanti ya berarti penghubung 2 ini penghubung yang sudah diketahui kecepatannya. Terus kalimat sebelumnya apa? Diletakkan di mana? Diletakkan pada penghubung yang bersentuhan. Sekarang penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya penghubung berapa? Penghubung 3, Pak. Penghubung 3. Ya, that's right. Penghubung 3. Berarti posisi titik bantunya itu ada di penghubung 3. Di sepanjang penghubung 3, berarti sepanjang garis AB ini atau perpanjangannya. Ya, perpanjangannya berarti kita buat aja secara pakai garis tipis. Ya, dari sini ke sini bawah panjang itu atau ke atas sana. Yang jelas ada di penghubung 3 ya atau perpanjangannya. Di mana letak persisnya? Nanti kita cari tahu. Kita tergantung pada posisi penghubung titik bantu kedua ya. Bisa saja nanti di titik A, di titik B atau di tengah-tengah penghubung 3 ini atau di suatu tempat di mana saja ya. Oke, clear ya. Yang pertama ini posisi titik bantu pertama di penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang diketahui kecepatannya. Oke. Ya. Nah, lalu yang kedua. Nah, titik bantu kedua diletakkan pada penghubung-penghubung lainnya. Nah, penghubung lainnya berarti penghubung berapa? Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya enggak? Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, dengan catatan, catatan inilah yang mereduksi. Ya, 4, 5, 6 itu hanya menjadi 1 nanti yang kita pilih. Ya, dengan catatan arah kecepatan relatif
titik bantu kedua terhadap titik bantu pertama harus searah dengan arah penghubung lainnya tersebut. Oke. Ya. Oke, itu. Nah, kita lihat ini sini. Sekarang saya akan membuat sebuah garis. Saya pindahin dulu. Oke. Saya akan membuat sebuah garis. Yang dia ya, sebuah garis horizontal. Oke. Saya beri warna merah di sini. Ya. Sebuah garis horizontal yang melewati titik D. Ya. Titik D, terus ke kiri memotong ya, di situ. Nah, Anda perhatikan sekarang garis bantu ini, ya. Dan saya tempatkan, saya nyatakan ini sebagai garis bantunya atau titik bantunya. Berarti yang pertama itu ada di posisi sini. Saya berkecil aja. Ya. Titik bantu pertamanya. Dan titik bantu keduanya di titik D ini. Oke, ya. Titik bantu ini kita hubungkan, maka dapatlah garis bantu ini. Ya. Kita beri nama. Ini saya copy. Titik bantu yang pertama kita beri nama X. Nah, ini titik X. Yang ini satu lagi titik Y ya. Titik Y. Nah, sekarang Anda perhatikan garis XY saja ya. Oke. Dan Anda fokus pada O2A, AX, dan XY. Ya. Kita lihat yang dimaksud dengan ini kecepatan titik relatif titik bantu kedua terhadap titik bantu pertama searah dengan penghubung lainnya. Ya. Berarti penghubung lainnya dalam hal ini adalah penghubung 6. Ya. Saya pilih penghubung lainnya adalah penghubung 6. Penghubung 6. Berupa slider. Ya. Arah slidernya kemana arah geraknya? Slider itu penghubung 6. Arah slidernya Vertikal, Pak. vertikal. Oke ya. Ini kalau saya duplikat, kita kembali ke sini ya. Saya fokus di sini saja. Ini saya ingin menunjukkan ini saya oke. Saya menunjukkan ini saja. Saya hapus dulu semua. Biar memudahkan untuk fokus. Ini oke lah. Ya. Sekarang XY ini.
Ya. Arah dari penghubung XY ini kemana? Titik Y di sini. Dalam hal ini. Ingat, XY ya, berupa batang XY itu konsep berapa? Konsep berapa? Batang, sebuah batang kaku. Dua buah titik pada satu penghubung kaku. Konsep berapa? Tadi Ragil? Konsep 3, Pak. 3 mah slider. 2, Pak. 2. 2. Ya kan? Oke, tadi ada yang jawab arah titik D pada satelit ini adalah vertikal. Lintasannya vertikal. Saya buat ini lintasan. Ya. Ini lintasan ya. Saya buat terus saya garisnya karena masih berupa lintasan. Ini kan lintasan titik D pada penghubung 6. Vertikal dia, ya. Penghubung 6 itu geraknya vertikal. Ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Saya beri panah aja dua-dua. Atas bawahnya. Ya. Maka sekarang Anda perhatikan XY, ya, batang XY, batang kaku, titiknya X dan titiknya Y, konsep 2, arahnya bagaimana? Tegak lurus, batang XY, kan? Tegak lurus. Ya, tegak lurus. Kemana arahnya ke bawah kita belum tahu. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan sama nggak ini arahnya, arah geraknya antara yang diputus-putus kepunyaan penghubung 6 dan kepunyaan batang XY ini. Sama nggak? Kalau hanya dalam hati saya nggak tahu. Sama nggak? Bersuara aja nggak apa-apa. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama kan? Nah, ini yang dimaksud dengan ini. Dengan catatan tadi itu. Arah kecepatan relatif, ada kata lain, ini adalah kalau saya tuliskan secara matematisnya ini. Ya. Ini yang V kedua tadi. VYX itu sama dengan panjang XY dikalikan dengan omega XY tadi nanti ya. Omeganya berapa? Mana? Terus, nah ini VYX. Ya. Ini kalau cara matematis kan seperti ini. Ya. Kecepatan relatif titik Y terhadap titik X ya, atau titik bantu kedua terhadap titik bantu pertama ya. Inilah arah VYX-nya. Ya. Arah VYX-nya itu sama dengan arah VD-nya dalam hal ini ya. Ini besarnya kalau saya buat ini. Sama dengan arah VD. Nah,
Ini besarnya VYX, arahnya ya ini. Dengan kata lain, tulisan yang sepanjang ini disingkat seperti ini. Arah VYX-nya itu sama dengan arah VD. Ini arah VD. Ya. Ini membahas. Ini VD, tapi bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Yang ini VX-nya, VYX-nya. Ini. Nah, ini kan? Mengapa saya pilih di titik D? Ya, agar mendapatkan catatan yang kedua ini. Kecepatan relatif titik bantunya ya searah dengan arah penghubung lainnya. Penghubung lainnya yaitu penghubung 6. Sedangkan ini saya pilih. Ya. Kok tidak penghubung 5, Pak? Atau kok tidak penghubung berapa tadi itu? 4. Ya kan? Nah, kita lihat namanya titik bantu. Kita cari yang namanya bantuan itu yang memudahkan kita kan. Seperti itu, ya enggak? Ya, kita kalau mencari bantuan yang menyusahkan kita mah bukan bantuan, ya kan? Cari kita. Makanya menemukan titik penghubung lainnya itulah nanti di situ biasanya agak lama di situ. Ya. Tapi yang jelas panduannya seperti ini. Ya. Arah kecepatan relatifnya itu sama dengan arah penghubung itu. Ya. Kalau penghubung itu arahnya ke selatan, kita cari yang arah garis bantunya itu juga arah kecepatan relatifnya itu ke selatan. Ya. Kalau titik penghubung lainnya itu arahnya ke barat, ya kita cari ya garis bantu yang arahnya juga ke barat. Nah, itu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, ya berarti kan ini ya, oke. Berarti sekarang ada garis bantu XY ini, ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita baru bisa terapkan konsep-konsep itu. Sudah enak ibaratnya kalau sudah dapat seperti ini. Ya. Sudah ibaratnya itu secara pandangan itu udah terang, ya kan? Udah genah itu. Genah kan? Bahasa dari zaman jajarnya Kauman. Ya. Kok bisa sudah terang, Pak? Nah, jelas. Sekarang Anda fokus ke sini. Tadi O2A kan sudah tahu ya. O2A. Oke, saya tuliskan di sinilah biar ini. Biar nanti untuk diingat. Kalau sudah seperti ini, maka secara pandangan itu sudah benar. Benar, betul enggak? Atau sudah cerah lah bahasanya. Kadang ada yang tahu benar pula. Ya. Sudah cerah, kan? Oke ya. Sekarang saya duplikat lagi. Ini fokus ya, tadi O2A. Ya, ini saya duplikat lagi. Ya. Ini. Saya hapus yang lain dulu. Saya hapus yang lain dulu, biar Anda fokus ke yang 2A. Oke, aduh. Semoga waktunya cukup.
Ini saya hapus ya, yang sudah ada tadi. Juga saya hapus untuk menghemat space. Iya, Pak. Ini saya pindahkan ke tulang bawang. Nah, sini aja. Jadi kalau udah mahir ini, Anda mau bangun rumah, mahir, oh, gimana pintunya, gimana bagus pertamanya. Ya, space-nya itu efektif. Ya. Ini ya, fokus ke sini dulu. Fokus ke sini, apa secara matematis, apa persamaannya? Kita mencari VA, apa persamaannya VA. Ayo sambil saya ngomong aja juga boleh. Ini O2A dikali omega ya, 2 omeganya itu di bawah ya. Kan secara matematis seperti ini ya. VA-nya itu berarti diketahui nanti. Kan tadi ada panjang O2-nya diketahui ya. O2-nya tahu. Ini dengan kata lain, ini saya buat ini VA, copy itu ya, cepat. Ya, VA dapat ditentukan. VA dapat ditentukan. Ya, karena tahu semua, O2A-nya tahu, omega 2-nya tahu, maka bisa didapat hasilnya. Nah, kita buat poligonnya. Kita di sini poligon. Ini titik O, OV. Ini saya di OV. Ya. Nah, ini besarnya. Arahnya bagaimana untuk fase 1 ini? Tegak, lurus. Ya kan? Kita buat garis tegak lurus. Di sini. Tipis saja. Ya. Ini misalkan tegak lurusnya seperti ini. Ya, ini saya tegak lurusnya. Nah, ini kita pindahkan. Ini kita mulai. Ya. Nah, kalau sudah mulai membuat poligon, ini juga hasil kerjaan Anda itu, Anda tidak menyatakan skala kecepatannya dengan jelas. Ya. Skala kecepatan. Nah, kias bantu hitung ya, misalkan nanti di O2-nya berapa diketahui tadi. O2-nya 0,11 ya meter. Berarti di sini coba dihitung di sini. Maka VA sama dengan 0,11 ya dikalikan dengan misalkan omega 2-nya diketahui berapa ya? 35 kan ya. 35 radian per detik ya. Ini sama dengan berapa? 0,11 kali 35. Coba dihitung berapa? 3,85, Pak. 0,85. 3,85, Pak. Oh, 3,85.
meter per sekon ya. Nah, ini skala kecepatannya. Kita ingin buat skala kecepatannya 3,85 itu, oh bukan. Kita ingin buat misalkan 4 cm ya. 4 cm itu sama dengan 3,85 meter per detik. Saya geser sini aja. Ya. Berarti setiap 1 cm itu berapa? Coba. Setiap 1 cm itu sama dengan 3,85 dibagi 4 berapa? 3,85 dibagi 4. 0,96, Pak. 0,96 meter per detik ya. Berarti VA ini yang tadi belum di copy. Ini tegak lurusnya di sini ya. Ini untuk acuannya. Ini maksudnya ya. Misalkan 4 cm itu sekian. Ya, atau turunan. Oke. Nah, ini karena sudah diketahui pas jelas, maka ini bisa langsung mana tadi? Ya, ini bisa langsung kita buat dengan ini ohm. Oke, ya. Situ. Tanda panahnya ini. Nggak muncul ya? Ini nggak muncul. Formatnya mana format? Ini. Inilah, ini ada, inilah VA-nya ya. Ini harusnya ada tanda panahnya ya. Ketutupan zoom-nya. Ya. Ini garis VA-nya. Di sini outline ini nih. Saya buat merah. Ini ada tabelnya karena sudah jelas. Saya buat tebal. Ya. Lalu ada panahnya. Nah, inilah VA 4 cm. Oke. Sampai sini selesai. Terus kita lihat di sini AX. Berapa panjang AX? Nggak tahu belum panjang AX? Sudah tahu belum panjang AX? Belum, Pak. Belum. Kalau panjang AB? Sudah. Sudah. Nah, itulah guna. Kita bisa mencari panjang AX dengan cara mengukur langsung. Mengukur langsung di gambar ini. Dengan catatan gambarnya Anda buat terskala tadi. Benar. Ya. AB kan tahu panjangnya. Ya. Diketahui kalau AB di sini. Nah, di sini. Nah, AB tahu 0,1 meter. Nah, untuk AX kita bisa ukur langsung panjangnya. Kalau AB 0,1 meter, ya, Anda ukur berapa panjang AX di gambar ini, berapa senti, dikali skala gambarnya. Maka nanti akan dapat panjang AX, ya kan? Dapat panjang AX, ya. Oke, misalkan AB itu 0,1, maka AX itu lebih kecil atau lebih besar? Logikanya.
daripada panjang AB? Kecil atau lebih besar? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Misalkan 0,8 ya. Misalkan. Berarti panjang AX itu 0,8. Ya. Sekarang Anda perhatikan. Nah, ini saya duplikat lagi. Oke. Yang lain saya hapus biar Anda fokus di sini aja. Saya hapus. Ini nggak belum perlu. Ini belum perlu. Oke, ini saya hapus juga. Yang ini fokus. Anda perhatikan AX saja ya. AX. Penghubung AX. Penghubung A sudah diketahui belum kecepatannya? Penghubung A. Oh, ini saya nah, ini di sini. Oke. Sudah tahu belum penghubung A? Titik A. Kecepatannya. Sudah kan dari sini tadi. Mana ini? VA. Nih. Sudah tahu. Berarti sekarang kita mencari VX. Ya. VX itu apa persamaannya? VX. Mana tadi? VX itu persamaannya. Mana tadi? Ini saya hapus juga nih biar menghemat space. Jadi saya pindahkan ke posisi barat. Ya. Ini berarti di sini Vx sama dengan Vx sama dengan VA ditambah jumlah vektor VA ditambah VXA ya. Oke, ini persamaannya. Vx sama dengan VA kecepatan jadi A ditambah VXA. VA-nya tahu, VXA-nya itu tidak lain adalah panjang AX dikalikan omega 3. Ya. Atau ini adalah panjang AX dikali omega 3. Oke, saya subscribe dulu. Oke, ya. VA-nya tahu, AX-nya tahu, omega 3-nya tahu. Belum tahu. Artinya, yang ini belum dapat angkanya. Kita belum tahu. Tapi yang kita tahu apa dari VXA ini? Besarnya belum tahu. Yang kita tahu apa? Tegak lurus, garis AX. Nah, kita buat saja garis tegak lurus, garis AX. Nah, ini belum tegak lurus. Ini yang tegak lurus. Kira-kira ini ya. Nah, ini. Yang kita tahu, kita buat garis tegak lurus batang AX ini. Nah, kita kembali ke poligon ini. Kita kembali ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ya.
Garis yang tegak lurus ini kita pindahkan. Ya, Anda pindahkan di sini ke ujung VA. Ya, ujung VA kita pindahkan. Ini panjang ini. Ya. Kita bisa buat panjang. Bisa ke sana panjang. Ya. Atau ke sini. Ya, ini. Ya. Ini XA, VXA. Ini VXA. Data besarnya belum tahu karena kita belum tahu berapa omega 3-nya. Yang kita tahu dia tegak lurus batang AX ya. Oke. Nah, sampai sini selesai. Ya. Selesai, kita lanjut ke sini. Ini saya duplikat lagi. Oke. Sekarang Anda fokus ke O2 atau AX sudah, tinggal ke titik bantu AY ini. Titik bantu AY. Ya. Dan titik D. Ya. Anda lihat batang YX. Ya. Ini saya hapus aja. Ya, fokus. Ya. Oke. Ini saya hapus juga. Ke batang XY ini. Ya. Batang XY. Ini tidak jauh berbeda dengan ini. Ya. Saya copy dan cepat. VYX itu sama dengan VX ditambah kalau saya VY ini VY. VYX. Ini huruf besar semua nih ya. VYX. Ya. Jelas. Ya, huruf besar. X. Ya, besar. Ini VY. Ya. VY itu VX ditambah VYX. Ya. V-nya tadi kita tahu di sini. Ya, VXA-nya. Ya. Kemudian VYX. Ya. VYX kita tahu apa tadi? Kalau kita lihat batang ini. Ya. Pokoknya begitu ada garis atau batang penghubung seperti ini, kita nggak tahu berapa besarnya, yang kita tahu adalah arahnya itu tegak lurus. Ya. Tegak lurusnya. Ya, oke. Ini. Sehingga, ini saya duplikat lagi. Ya. Kita kembali ke sini. Poligon ini. Kurang besar. Ya, ini saya copy. Ini. Kita kembali ke poligon. Pindahin.
Nah, ini kita pindahkan. Ya, karena dia tegak lurus. Termasuk VD. Ya. VDX atau VYX itu hampir sama. Ya. Kita pindahkan ke sini VYX-nya. Oke, maka ya bisa hapus sudah. Lalu kalau sudah seperti ini, yang ini adalah VY atau sama dengan VD. Karena dia satu titik. Ya, pada titik yang sama. Ini VY. Nah, ini VY. VY. Kok T. VY. Ya. Sudah dapat seperti ini, tinggal kita rapikan. Ya, kita rapikan. Ini kita pindahkan ke atas. Space. Saya copy. Saya pindahkan ke sebelahnya. Rapikan. Ya. Berarti ini, titik ini. Dirapikan. Yang ini juga dirapikan. Ya, ini. Nah, inilah VY-nya. Yang ini VXA. Ya. Ini saya tebalkan karena sudah kasih panah. Yang ini tebalkan juga. Ganti warna. Kasih panah. Beri panah. Nah, kita sudah mendapatkan poligon ini. Ya. Maka kita sekarang lihat di sini VXA-nya yang ini udah nggak perlu. Kita lihat ini. Ya. Ini VXA-nya tinggal diukur berapa panjangnya lalu dikali dengan skala kecepatannya. Ya kan? Maka dapat nanti besarnya VXA. Setelah dapat VXA, Anda lihat ke sini. Nah, VXA itu apa? Yaitu AX kalikan omega 3. Maka nanti akan dapat berapa omega 3-nya. Ya. VXA ini, saya tuliskan aja. VXA sama dengan AX dikali tadi omega 3 dikali omega 3 ya. VXA-nya dapat dari poligon ini, AX-nya tahu, maka di sini dapat omega 3 sama dengan
Omega 3 sama dengan dibalik. Ah. Walah. Oke. Omega 3 sama dengan AX dibagi VXA. VXA. Ini yang sering lupa juga sama Anda, ya. Omega 3 itu Anda hanya cari besaran saja, padahal ada arahnya. Ya. Ini Omega 3. Oke. Nah, ini besar. Dari sini kita akan mendapatkan berapa besar omega 3. Ya. Nah, maka kalau kita lihat, kalau kita pindahkan ke sini, arah VX-nya VX ke sana, omega 3-nya itu berputarnya ke arah mana? Searah jarum jam, ya, di sini. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan titik bantu ini, karena kita ingin mendapatkan omega 3 ini. Kita bisa kembali ke sini. Ya, VD kita sudah dapatkan. VD di sini tidak lain adalah sama dengan VD. Ya, VY, VD, VD itu sama dengan VY. Karena dia titiknya sama. Ya. Kita ukur berapa panjang VY-nya ini, dikalikan dengan skalanya, kita dapatkan VY sama VD sama dengan VY. Berapa meter per detik. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Sekarang omega 3-nya sudah tahu. Ya. Omega 3-nya sudah tahu, berarti kita ingin mencari VB-nya, ya. Berarti kalau dibuat di sini, kira-kira lebih besar atau lebih kecil, itu kan? Ya. Oke, ya. Berarti sekarang VB kita sudah bisa dapatkan VB di sini. Ini ya, duplikat juga, duplikat. Ya. Dari sini kita juga kita mendapatkan VB di sini. Nah, nanti copy di sini, VB sama dengan ini VB sama dengan AB dikali omega 3. Omega 3-nya sudah tahu tadi dari sini. Ya, omega 3-nya. Lalu di sini AB-nya tahu, panjangnya kita mendapatkan VB. Ya, berapa meter per detik atau kita buat poligon yang di sini. Oh, ini belum, ini ada VY. VXA. Ini bukan. Ya, ini VXA. Maka kalau logikanya VXA dan ya VXA dan VX dan VB itu lebih besar mana? Ya, logikanya. Ini bukan VX, VX saya ini. Ini VX.
Ini VX bukan VX. Logikanya lebih besar mana? Ya, lebih besaran VB di sini kan? Ya, logikanya dari rumus ini. Karena panjang AX dan panjang AB lebih besaran panjang AB. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan di sini VB itu, ya, VB itu lebih besar daripada ini. Ya. VA ini VB-nya lebih besar. Kita buat lebih panjang. Oke. Sini. Ya. Tadi VA, VB itu VA tambah VBA, ini VBA-nya. Ini menjadi VBA-nya lebih besar daripada VXA-nya. Ya. Ini VXA-nya. VBA. Misalkan hasilnya adalah seperti sekian, karena lebih besar. Ya, VBA. Ya. Berarti mana VB? VB itu, ya ini VB. Ya, inilah besarnya VB. Saya buat warnanya beda lagi. Ya, white-nya. Nah, inilah VB. Ya, yang ini VB. Sedangkan yang tadi itu, ini saya buat biar jejaknya tidak hilang. Ya. Dari sini ke sini itu saya buat warnanya. Warnanya tadi. Biar warnanya muncul di sini. Ya, warna kuning aja. Saya taruh di sini. Nah, ini yang kuning ini tadi VXA-nya tadi. Yang kuning ini VXA-nya. VXA-nya. Nah, ini VBA-nya jelasnya. Maka ini VB, yang ini VX. Ya, ini VX. Oke. Nah, selanjutnya sudah. Kalau sudah seperti ini, mau cari yang mana sudah enak gitu kan. Berarti mau mencari VA-nya dapat, VB-nya sudah. Tinggal mau mencari apa? VD tadi itu. Yang di sini sudah dapat VD-nya. Ya. Dengan VY. Ya. Lalu berarti tinggal mencari VC. Ya. VC ini bisa Anda cari. Ya. Sebentar. Oke. VC ini bisa Anda cari menggunakan hubungan dengan BC bisa. Berarti nanti VC sama dengan VB plus VCB. Ya. Oke. Atau menggunakan titik D juga bisa. Ya. Oke. Misalkan akan saya gunakan dengan BC ini. BC.
Ya, saya duplikat. Kita mencari di sini, mencari biar bersih. Anda perhatikan BC, ya. BC titik B-nya sudah tahu, poligonnya sudah dapat. Berarti mana samaannya biar tidak ngetik ulang lagi. Pilih di sini aja. Ini, ya. Kita ke sini, tadi mana fokus ke sini. Berarti VC itu sama dengan VB ditambah VCB, ya. Nah, kata lain dari ujung VB kita buat garis yang tegak lurus batang BC. Kita buat aja garis tegak lurusnya. Ya, ini garis tegak lurusnya. Nah, ini kita pindahkan ke poligon. Nah, kita buat aja seperti ini, panjang, ya kan? Oke, kita buat seperti ini. Nah, ini adalah VCB. Nah, oke. Nah, kita lihat. Ini B, C. Nah, sekarang titik D yang ini, ya. VD itu yang tegak lurusnya berpotongan dengan VY ini, ya. Berapa kecepatan VD-nya? Ini. Ya, kita lihat di sini ini VY. Berpotongan di sini nih. Berpotongan di sini. Ini saya duplikat lagi. Ya. Ini saya rapihkan. Kalau ini memang agak umpel-umpelan ini. Ya, berpotongan di sini. Dan saya tarik garis dari titik OVE ke sini. Yang ini saya kecilkan aja karena dia hanya berupa garis bantu. Yang mana tadi ya? Nggak kena lagi. Nah ini yang itu. Ini saya geser dulu. Nah ini saya outline-nya saya kuruskan aja. Ya, ini saya pindahkan. Nah ini saya tebelkan. Nah inilah VD-nya. Saya pakai warna ungu. Saya tebelkan. Ya, ini kurang panjang dikit. Nah, yang ini karena sudah tertentu saya tebelkan juga. Ya, pakai warna yang ini. Nah, belum ada panahnya. Panahnya ke kelihatan lagi. Salah. Panahnya ke yang satunya lagi. Berarti yang ini. Nah, berarti sekarang yang ini adalah yang Pak warna merah marun ini VCB. Yang warna ungu ini adalah VD ya. Maaf tadi VY tidak sama dengan VY ya. Ini VD yang warna ungu. Nah, VD ya. Tuh.
Berarti, oh ini VC bukan? Tegak lurus. Potongan di situ, ya. Oke. Yang ini masih panjang ini. Ini bukan. Ya. Lalu kita lihat, ya, PCB. Lalu kita lihat di sini, saya duplikat lagi. Kita lihat VC itu juga ya, Anda fokus di sini. VC itu juga O5C dikali omega 5. Simbol insert close omega 5. Ya. Omega 5. Bagaimana arahnya? Ya. Sudah tahu belum omega 5C-nya? Tahu. Maksud saya O5C-nya? Tahu. Dimensinya. Omega 5 belum tahu. Yang kita tahu adalah tegak lurus O5C. Kita buat tegak lurus di sini. Misalkan ini tegak lurus. Dan kita copy ini tadi nggak kredit. Ya, kita copy di sini. Dan kita pindahkan ini. Ya. Kita pindahkan ke sini. Maaf, ini O5 VCB-nya saya perpanjang. Dan ternyata memotongnya di sini. Ya. Berpotongannya di sini. Ini saya ini biar dulu. Saya duplikat lagi aja. Ini baru saya rapikan yang ini. Nah, yang ini adalah saya beri warna hijau muda. Kulitnya saya kasih panah, rose-nya. Nah, ini adalah VC-nya. Ini adalah VC-nya. Ya. Yang ini VCB-nya. Tegak lurus batang VC. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari di sini titik D-nya, ya. Titik D-nya ini saya hapus yang ini. Ya. Titik D-nya kita lihat batang CD. Lihat batang CD di sini, ya. VD itu adalah VC. Nah, saya copy yang cepat aja di sini. Panjang tadi mana? Mana tadi yang panjang ya? Nah, ini.
Ini saya copy di sini aja. VD itu waktunya belum habis kan ya. VD itu VC ditambah VDC. VCD. Ya. Oke, itu yang pertama. Berarti VC-nya tahu ini. VC-nya kita buat garis yang tegak lurus batang CD. Kita buat tegak lurus batang CD ini. Ya, misalkan ini saya lagi. Nah, ini kita pindahkan. Ini pindahkan ke sini. Pindahkan ke ujung V. Ya. Ujung VC di sini. Ya. Ini VCD. Ya. Ini VCD. Lalu yang kedua, VD itu adalah apa? Slider. VD juga slider. Ya, ini yang pertama ini VD juga slider. Slider itu arah geraknya vertikal tadi. Nah, kita buat garis vertikal di sini. Ya, garis vertikal. Ternyata berpotongan di bawah. Ya. Ini agak ya. Ternyata berpotongan di bawah sini. Baru kita rapihkan. Kita rapihkan. Ini sudah ada lagi biar oke. Kita rapikan. Ini di sini. Ini saya rapikan. Oke. Nah, ini VD-nya saya kasih warna apa ya? Ini aja deh. Ini width-nya saya tebalkan, kasih panah. Ya. Ya. Ini VD-nya. Inilah VD. Dan yang ini arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Saya kasih warna hitam. Ini VCD-nya. Oke. Sekarang garis-garis yang bukan utama saya kecilkan saja. Biar untuk tidak membuat rancu. Ini saya kecilkan aja width-nya 3/4 ya. Kemudian VC, VD, VB, kemudian VXA, VBA kita kecilkan juga. Width-nya 3/4, yang ini juga sama. Tumpuk-tumpukan gini jadi. Width-nya 3/4. Ini kita. Ya. VA, VD, VC, VB yang tebal-tebal ini. Nah.
Nah, udah seperti ini tinggal Anda ukur berapa VD-nya ya. Ini VC-nya yang hijau. Yang hijau itu VC. Ya. Berapa VC-nya diukur, kalikan skalanya, berapa VD-nya, berapa VB-nya. Nah, dan kalau dilihat, Anda perhatikan bidang BCD, bidang ini BCD ini akan sesuai dengan bentuk poligonnya di sini ya. Mana BC? B, ini B, VC, VD, VB, VC, VD. Ini bidangnya. Ya, identik dia bentuk bidangnya. Ya. VB, VC, VD. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal diukur. Yang ditanya apa? Yang ditanya VD tinggal diukur berapa VD-nya. Kalikan dengan skalanya, dapat sekian meter per detik. Ya. Untuk mencari omega, caranya sama seperti sebelumnya. Ya. Ini udah, nggak perlu. Ini selanjutnya tinggal diukur dari poligon, kemudian kalikan dengan skala kecepatannya. Tinggal diukur dari poligon panjangnya dan skalanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Agak kalau apa namanya? Kalau hanya melihat memang akan membingungkan ya. Maka di kelas itu sudah saya berikan untuk bahan diskusi yang Anda kerjakan ya. Anda sehingga mengikuti penjelasan hari ini, nanti video ini juga akan saya tampilkan di kelas sehingga Anda bisa unduh, Anda bisa putar ulang dan coba Anda kerjakan apa yang diminta di sana dicari ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Maaf Pak, materi dari penjelasan ini nanti juga di-share di itu Pak. Suaranya kecil sekali, kecil suaranya. Untuk materi ini nanti dibagikan di kelas juga ya Pak? Iya, dibagikan. Nanti ini dibagikan di kelas, materinya juga, videonya juga. Ya. Baik Pak. Nanti dengan panduan ini ya coba Anda kerjakan, diminta tuh. Kalau apa namanya belum paham bisa ditanyakan nanti. Ya. Dan minggu depan kan kita sudah mulai masuk pertemuan ke-8, kebetulan juga sudah mulai masuk akhir Ramadan, mungkin di akhir pekan itu ada Lebaran, tetapi perkuliahan tetap jalan terus karena ini perkuliahan daring, jadi Anda bisa akses kapanpun. Dan untuk UTS-nya kan pada pertemuan minggu ke depan, itu saya beri space waktu leluasa selama 1 minggu untuk berpikir. Kemudian kalau Anda sudah yakin, Anda bisa klik sampai pertemuan berikutnya ya waktunya. Selesai 2 minggu ya. Minggu depan tuh sudah mulai saya tampilkan UTS-nya, lihat V-Class juga. Nah, tapi terakhir pengerjaan itu di 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi Anda tidak harus mengerjakan di hari Senin besok. Anda kalau kita sudah yakin, ya kalau pas hari Senin besok yakin, ya kerjakan. Kalau belum yakin, ya terserah mau weekend dulu, libur nggak apa-apa. Saya berikan waktu selama 2 minggu. Nanti di situ di kelas ada tenggang waktunya berapa, ya. Kalau sudah yakin Anda klik UTS-nya. UTS-nya akan salah satu banyak dari sini nanti. Maka yang tugas di forum diskusi itu Anda kerjakan, ya. Di situ nanti akan ada di sana, ya. Seperti itu. Ya, kalau yang tidak mengerjakan nanti akan susah, ya, karena dari sana nanti bahan UTS-nya, ya. Oke, ada pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Yuk, yuk. Tadi omega 3 itu nyarinya kayaknya ada yang salah, Pak. Omega 3, Ada yang salah, Pak. coba di Apa ininya? yang mana ya di sini? Bentar, ini saya lihat dulu. Omega 2. Di mana? Ini ya? Nah, iya, Pak. Mm-mm. Nah, itu omega 3 seharusnya VXA per AX, bukan, Pak? Oh iya, betul. Terima kasih. Berarti ini VX saya copy aja biar mudah. VXA. Nanti di sini aja. Per AX. Ini ya. Tuh, kok mau nih. Iya, Pak. Nah ini. VXA per AX ya. Siapa tadi yang koreksi tadi? Namanya? Ragil, Pak. Siapa? Ragil. Lagi tuh. Ragil Alvin Dinata, Pak. Oh ya, ini calon wisudawan berarti. Terima kasih Ragil. Ya, Sama-sama, Pak. ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau ini sesi foto bersama. Ya, ini galeri view. Mana view-nya? Nah, oke. Tolong videonya diperlihatkan videonya. Bentar ini saya new dulu. Diperlihatkan videonya. Muhammad siapa ini? Ya, oke. Ini saya foto pertama. Oke, saya sini dulu. Kemudian kelas berikutnya nih ada Tazidan, ada Piko, ada Friska, Yoga ya, Yoga, Arif Zarahman, Friska maksudnya. Oke, ini dan yang terakhir ini ada rombongan siapa nih terakhir ya? Ada Mahriat, Zilia, ya, Pandu. Nah, nanti yang ada videonya kelihatan kasih tanda merah. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, selamat berjumpa lagi minggu depan dalam suasana UTS juga Lebaran, bukan liburan. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan bravo tending mesin inilah ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semua. Selamat siang. Akhiri ya. Selamat siang, Pak. Makasih banyak, Iya, Pak. Pak. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama.